Oh, okay, let's not get crazy. No. Halo Sobat Film, apa kabar kalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya, dan dilancarkan rezekinya, amin. Di video kali ini saya akan mereview sebuah film yang bercerita tentang seorang guru dan penulis sukses. Dia memiliki cinta satu malam yang penuh gairah dengan seorang pria yang lebih muda. Dia kemudian mengetahui pria itu berusia 18 tahun dan seorang siswa pindahan baru di sekolah menengahnya. Hingga akhirnya, kepala sekolah dan wakilnya mengetahui hubungan mereka. Kemudian, bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita simak bersama-sama. Di awal film, kita melihat seorang wanita yang usianya sekitar 30 tahunan. Namun kala itu dia mendapat teror dari seseorang yang terus mengganggunya. Bahkan malam itu, dia merasa kalau seseorang ada yang masuk ke rumah, hingga sesuatu terjadi. Dan ini adalah Charlotte. Dia adalah seorang guru SMA. Selain menjadi guru, dia juga seorang penulis, yang kala itu terlihat kesulitan menemukan inspirasi untuk dituangkan ke dalam tulisannya. Jadi dia mencoba pergi ke salah satu toko buku. Siapa tahu bisa menemukan apa yang dia butuhkan. Lalu tak lama kemudian, seorang pria mendekatinya dan mencoba berbicara dengannya. Namanya adalah Chris. Waktu itu Chris melihat sesuatu yang indah dari Charlotte. Charlotte memang usianya tidak muda lagi, namun terlihat masih oke bagi Chris. Tentu saja pertemuan pertama mereka membuat Charlotte sedikit canggung, apalagi dia berbicara dengan orang asing. Namun Chris sepertinya pintar merangkai kata-kata manis, hingga Charlotte pun jadi kesengsem. Dan bahkan dia memberikan nomor HP-nya pada Chris. Can't believe I'm doing this. Yang pada akhirnya mereka jalan bareng dan ketemuan di salah satu kafe. Seperti biasa, Chris bertanya, apakah tidak ada yang marah jika dia mengajak Charlotte jalan. Charlotte mengatakan kalau dia memang memiliki kekasih, tapi mereka lagi break atau lagi tidak berhubungan satu sama lain. Hal itu membuat Chris jadi bersemangat. Setelah beberapa jam di sana, Charlotte memutuskan untuk menyudahi pertemuan itu karena ia ingin mengambil barang yang tertinggal di dalam kelas. Chris tidak ingin membiarkan Charlotte pergi sendirian, jadi mereka ke sana bersama-sama. Lingkungan yang sepi dan suasana yang mendukung membuat Chris lalu melancarkan aksinya. Dengan beraninya, dia memberi tusukan enak kepada Charlotte, dan malam itu menjadi malam yang panjang bagi mereka. Sampai-sampai Charlotte tidak bisa tidur karenanya. Pagi itu Charlotte dihubungi kekasihnya. Namun Charlotte menunjukkan sikap yang tidak peduli dan terlihat sedikit kesal. Kemudian dia menceritakan kejadian tadi malam pada sahabatnya yang bernama Maddie. Kalau tadi malam dia diberi tusukan enak oleh seorang pria yang lebih muda. Dan karena itu juga Charlotte jadi lebih punya inspirasi untuk dituangkan dalam tulisannya. Di sekolah, Charlotte adalah sosok yang ceria dan banyak yang menyukainya. Salah satunya adalah Bourne sebagai kepala bidang akademi dan Tuan Lee sebagai wakil kepala sekolah. Ketika sedang memberi pelajaran dalam kelas, tiba-tiba Chris datang dengan tasnya. Ternyata Chris adalah siswa pindahan yang baru aja bergabung, dan kebetulannya lagi dia masuk ke dalam kelasnya Charlotte. Tentu saja Charlotte kebingungan sekaligus panik, lantas berbicara pada Chris saat jam pelajaran selesai. Mengapa Chris tidak bilang kalau dia masih SMA? Karena dari perawakannya, Chris seperti seorang pria dengan kisaran 20 tahunan lebih. Tapi Chris mengatakan kalau semua akan baik-baik aja. Dia akan merahasiakan hubungan mereka. Namun di sela-sela itu, Tuan Lee melihat mereka sedang berbicara. Tentu saja itu adalah sebuah tanda tanya besar baginya. Kemudian Charlotte dipanggil ke ruangannya dan diingatkan kalau tidak ada yang boleh melakukan hubungan spesial antara murid dan guru. Jika itu sampai terjadi, Charlotte akan dipecat. Semenjak Charlotte tahu kalau Chris adalah muridnya, hal-hal aneh mulai terjadi. Tidak disangka-sangka Chris memiliki foto mereka berdua saat di kafe. Bagaimana bisa dan kapan dia memotretnya? Charlotte takut kalau foto-foto itu akan dijadikan sesuatu yang merugikannya. Dan semenjak itu juga, Charlotte meminta hubungan mereka harus dihentikan. Dia tidak ingin menjalin hubungan gelap dengan muridnya sendiri. Sepertinya Chris memang pemuda yang misterius dan mungkin berbahaya. Malam itu aja dia bahkan mendekati Maddie yang terlihat sendirian. Bisa-bisa Maddie akan dijadikan bahan selanjutnya. Sementara Maddie dan Chris, Charlotte terlihat bersama kekasihnya yang bernama Scott.
Charlotte merasa Chris bukanlah pilihan yang tepat, jadi dia memutuskan untuk kembali pada Scott. Di sana Scott berjanji akan berubah dan akan lebih perhatian pada Charlotte. Lalu keesokan harinya, Scott didatangi Chris di studionya. Scott adalah seorang seniman dan fotografer, jadi dia menghasilkan uang dengan menjual foto-fotonya. Dan kala itu, Chris berlagak ingin membeli salah satu foto-fotonya tersebut. Tentu saja Scott senang. Chris mengatakan akan kembali dalam beberapa hari lagi. Dia akan membeli dengan harga yang mahal. Sementara keesokan harinya, di sekolah, lagi-lagi Tuan Lee melihat Charlotte dan Chris berduaan. Kali ini sepertinya Tuan Lee serius, dia tidak akan mentolerir lagi perbuatan Charlotte. Ini adalah peringatan terakhir. Jika ia terlihat masih bersama Chris, Charlotte akan dikeluarkan. Charlotte kembali memohon pada Chris untuk tidak lagi mendekatinya, apalagi saat di sekolah. Hubungan mereka hanya sebatas guru dan murid aja. Hingga malam harinya, Chris yang masih di lingkungan sekolah mendatangi Tuan Lee yang akan pulang. Chris tidak terima jika Tuan Lee meminta Charlotte menjauhi dirinya. Jadi dia kesal lalu mengeluarkan pistol dan menembaknya. Kabar meninggalnya Tuan Lee langsung tersebar di sekolah. Namun pihak sekolah menuduh kalau Tuan Lee bunuh diri akibat stres ditinggal istrinya yang telah meninggal dalam kecelakaan. Sungguh sesuatu yang sedikit ganjal. Charlotte dan Scott beberapa tahun ini memang sering bermasalah dalam hubungan. Tapi malam itu dia mulai bersungguh-sungguh. Scott melamar Charlotte dan diterima. Dan itu merupakan hari yang bahagia bagi mereka berdua. Tapi dari kejauhan Chris mengintai mereka. Karena Tuan Lee sudah tidak ada, Chris kembali berani mendekati Charlotte. Dia ingin makan siang bersama. Di sana, seperti biasa, Chris menggoda Charlotte. Tapi begitu dia melihat cincin di jarinya, Chris pun tidak akan tinggal diam. Malam harinya, dia mendatangi Scott dan merencanakan sesuatu. Dia mengajak ke kafe, lalu menyewa seorang wanita untuk melakukan sesuatu pada Scott. Sementara Chris memfoto mereka berdua. Sudah bisa ketebak kalau Chris akan memperlihatkan foto Scott dan wanita itu pada Charlotte, yang pada akhirnya mereka jadi berantem. Padahal Scott tidak berselingkuh. Dia seperti dijebak oleh Chris. Charlotte lantas bertanya pada Scott, siapa yang mengajaknya ke kafe semalam. Scott menjelaskan ciri-ciri orang itu, dan Charlotte yakin kalau orang itu adalah Chris. Charlotte pun memarahi Chris dan meminta dia menjauh dari kehidupannya. Namun apa yang terjadi sungguh semakin mengerikan. Chris menyebarkan link yang isinya adalah video ketika Chris memberi tusukan enak kepada Charlotte. Kejadian ini tentu saja akan memberatkan Charlotte dan konsekuensinya dia bakalan dipecat. Charlotte tidak ingin masalah ini hanya memberatkan dirinya aja. Jadi dia mencoba mencari alamat Chris dan sampailah dia di sana. Di rumah Chris, dia menemukan banyak foto-foto dirinya dan ada seorang wanita bernama Beth. Sekilas dia mirip dengan Charlotte. Charlotte terus menggali informasi tentang Chris dan siapa Beth ini. Charlotte akhirnya pergi ke sekolah lamanya Chris dan ternyata Chris ini sedikit terguncang akibat kematian kedua orang tuanya. Dia juga tertarik dengan seorang wanita bernama Beth Singer. Namun sayangnya Beth telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Dan Beth ini adalah wanita yang kita lihat di awal video. Kini Charlotte tidak bisa lepas darinya. Dia takut kalau dirinya akan berakhir sama dengan Beth. Charlotte kembali ingin menemui Scott. Namun di belakang ternyata Chris sudah siap memukulnya. Dan Scott akhirnya tidak sadarkan diri, jadi Charlotte harus memanggil medis. Sementara itu, Chris menelpon Charlotte sambil mengatakan kalau dia sedang bersama sahabatnya. Jika dia ingin menolongnya, Charlotte harus datang ke sekolah malam itu juga. Charlotte harus membuat rencana supaya ia bisa kabur bersama Maddie. Dengan cerdiknya, dia mengambil pistol Chris dan mereka kembali membuat rencana baru. Tapi pada akhirnya, Charlotte berhasil melepaskan tembakan dan mengenai kakinya Chris. Beberapa minggu kemudian, Charlotte dikeluarkan dari sekolah. Namun dia berhasil menyelesaikan tulisannya dan menjadi penjualan terbaik. Sementara Chris berada di rumah sakit jiwa dan akan terus berada di sana bersama lukisannya. Dan film pun berakhir. Oke sobat film, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.